Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Ruhania Pondok Kolbu Al-Kausar. Topik tentang perjalanan ayam rohani. Subtopik tentang persiapan perjalanan rohani. Alam rohani itu sejatinya alam batin manusia menuju Sang Maha Gaib yang melewati pintu gerbang titik-titik latifah, yang mempunyai ciri jika gerbang titik itu sudah terbuka, biasanya akan mengalami berbagai pengalaman ruhani. Maksudnya, jika manusia sudah mampu menembus pintu gerbang alam rohani, maka ruhnya akan bisa terbang melewatinya untuk melakukan banyak perjalanan ruhani. Dan ini otomatis terbuka juga indera mata ruhaninya. Walaupun terang atau tidaknya tergantung dari izin Allah Ta'ala. Kondisi mata ruhani ini akan aktif secara terang dan jelas jika ada powernya atau analoginya seperti baterai untuk aktivitas dan perlindungan perjalanan ruhaninya. Jika masih kurang powernya, seumpama mendrip-mendrip atau kedip-kedip lowbat, maka akan berbahaya bagi ruh tersebut karena cahaya redup sering diserang makhluk gaib fasik, bahkan rawan ditawan di alam gaib. Apalagi jika sering takut, ini tambah meredupkan cahayanya. Nah, perjalanan ruh di alam-alam ruhani dilakukan dengan proses yang biasa disebut raga sukma, yang salah satu syaratnya adalah sudah menjalani amaliyah murid dari bimbingan seorang mursyid yang bersanad. Karena sanad itu adalah sambungan ajaran guru-guru silsilah ke Rasulullah, sambung ke Malaikat Jibril, sambung ke Allah Ta'ala, nurus samawati wal ardi. Amaliyah murid bersanad inilah yang banyak membuka hijab-hijab ruhaniyah, sehingga nanti segala aktivitas kehidupannya berpeluang untuk selalu mengeluarkan cahaya yang menjadi pasukan pendampingnya sampai hari kiamat. Seperti dijabarkan dalam hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berbunyi, "Ma min 'abdin wa lam ra'atin tawadda'a fa ahsanal wudu." Wa qala qallahu ta'ala, "Min kulli qatratin qatarat min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah." Yang artinya, barang siapa laki-laki atau perempuan yang menyempurnakan wudunya, dan Allah jadikan tiap-tiap tetesan air wudunya itu malaikat yang selalu memintakan ampunan hingga. Karena hal inilah amalan pembersihan ruhani yang ada powernya, ada sambungan cahayanya, analoginya seperti sebuah mesin cuci yang tersambung power listrik. Tanpa sambungan listrik mesin cuci tidak akan mampu membersihkan kotoran, walaupun bertahun-tahun mencuci, selayaknya sambungan power pembersihan dosa-dosa sang murid dan diangkatnya hijab-hijab ruhaninya. Jadi, jika sanadnya tersambung, itu bisa masuk di jalur kewalian yang akan diajari banyak praktek, atau lelaku, atau riadoh, agar bisa yakin pada hal goib, terutama rukun iman, sesuai dijelaskan di halaman depan Al-Quran, yaitu Hudal lil muttaqin alladina yu'minuna bil ghaibi. Al-ayah. Ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3, yang artinya Quran ini pedoman orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang beriman atau percaya pada hal gaib. Jalur kewalian itu adalah kelanjutan
jalur kenabian setelah ditutup dengan nabi terakhir beliau, Rasulullah. Jalur kewalian ini adalah jalur intensif lewat amaliyah lelaku agar bisa paham makrifat atau mengenal kehendak Robnya, kenapa menciptakannya. Inilah hakikat sejatinya. Siapa yang mengenal jati dirinya maka akan mengenal kehendak Robnya pada dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jalur kewalian ini adalah jalan upaya yang bisa menyelaraskan gabungan antara syariat atau tata cara amalan dengan hakikat atau esensi tujuan amalan itu. Dan gabungan syariat dan hakikat ini disebut tarekat atau jalan pemahaman agar bisa sampai pada makrifat atau mengenal kehendak Robnya, yakni paham tujuan penciptaan dirinya sebagai seorang hamba. Makanya jalur kewalian ini atau tarekat itu banyak alirannya dan semuanya bisa sampai tujuan asalkan ajarannya tetap tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Nah, jadi, yang bisa sampai makrifat itu bukan jalur kewalian yang abal-abal atau yang mengaku-ngaku. Ya, jadi harus dicek sambungan sanadnya putus atau tidak. Karena sambungan sanad yang asli itu, mursyidnya diangkat lewat sidang di langit yang dipimpin Rasulullah. Saat ini banyak sekali jalur tarekat yang tak bersanad, atau dulunya tersambung lalu terputus karena melenceng amalan lelakunya. Tidak sesuai. Begitulah tidak mudahnya syarat jalur kewalian ini, karena inilah satu golongan yang lurus dari 73 golongan itu, atau hanya 1,3% golongan. Inilah golongan kanan dalam surat Waqiah itu. Inilah jalan lurus yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah. Saya ulangi lagi, inilah jalan guru-guru silsilah yang harus diikuti, yang ada powernya, yang ada cahayanya, tersambung lewat Rasulullah, lewat malaikat Jibril, terus menuju Allah Ta'ala. Makanya, mencari guru ruhani, mursyid tarekat yang bersanad itu, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Karena itu, manusia perlu selalu berdoa, meminta ditunjukkan kepada para pewaris Nabi dan Rasul yang asli ini, yang di setiap zaman pasti ada. Ayo cari. Semoga paham. Kembali ke topik. Jadi, alam ruhani ini adalah dunia spiritual dalam diri manusia. Alam ruhani ini merujuk pada dimensi batin manusia yang bersifat gaib, suatu tempat bagi jiwa atau seperangkat ruh dan sukma untuk berinteraksi dengan hakikat ketuhanan. Dalam jalan sufisme atau secara modern dikenal dengan jalan tasawuf, atau secara klasik dikenal dengan jalur tarekat. Alam ruhani ini diyakini sebagai realitas yang terdalam, yang keluar melewati dari dunia fisik jasmani, yakni suatu dimensi tempat di mana manusia bisa menjalin koneksi dengan rukun iman. Yang pertama, Sang Maha Gaib, Allah Azza wa Jalla. Tentu saja koneksi ini harus melalui Rasulullah dan melalui sambungan sanad guru-guru silsilah yang diangkat oleh beliau lewat sidang para aulia di langit. Inilah kegaiban ruhani, inilah salah satu yang dimaksud dengan percaya dengan hal yang gaib. Jadi, saudaraku, penonton yang budiman, yang merasa belum tersambung. Sampai di sini, apakah sudah muncul niat di hati untuk mencari guru silsilah di masa kini? Karena setiap zaman itu
pasti ada para pewaris Nabi dan Rasul, yaitu para wali dan mursyid, di mana seorang mursyid itu sudah pasti seorang wali. Dan wali belum tentu mursyid, seperti seorang rasul sudah pasti nabi, dan nabi belum tentu rasul. Ayo semangat saudaraku, segera googling dan terus berdoa agar segera tersambung jalur ini. Oke, kita lanjut pada video berikutnya ya. Semoga paham, semoga bermanfaat. Jangan lupa, bahagia apapun kondisinya, dan putar. Demikian, semoga semuanya paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.